Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permatasari, NIM 19016079. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang saya pahami berkaitan dengan mata kuliah pengantar sosiolinguistik. A. Hakikat linguistik. Secara umum, linguistik sering digunakan untuk menyatakan ilmu bahasa. Menurut Krida Laksana tahun 1983, linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk-beluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki oleh manusia sebagai alat komunikasi. Sejalan dengan itu, Yendra mendefinisikan linguistik sebagai sebuah ilmu yang mempelajari suatu bahasa, mulai dari bentuk, fungsi, makna, dan nilai hingga wacana. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian linguistik adalah bahasa. B. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yakni sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Menurut Abdul Char dan Leonie Agustina tahun 1995, sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti mendeskripsikan pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu dalam menggunakan bahasa, pemakaian bahasa, atau dialek-dialek tertentu yang digunakan oleh penutur. Lebih lanjut, Abdul Char menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang interdisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dalam penggunaan bahasa itu dengan masyarakat. Sementara itu, Pateda tahun 1992 mengatakan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang mempelajari bahasa dan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, maka sosiolinguistik termasuk dalam bidang makrolinguistik. Maksud makrolinguistik adalah penganalisaan bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor eksternal di luar sistem bahasa, termasuk di dalamnya ilmu bahasa terapat. Sosiolinguistik yang termasuk di dalam area kajian makrolinguistik sangat berguna dalam mengamati beberapa fakta sosial dalam kehidupan sebagai gejala sosial secara lebih jelas dan cermat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dan kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi. C. Sosiolinguistik sebagai ilmu terapan. Hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lainnya terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kedua, stilistika. Stilistika merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis kebahasaan. Kajian mengenai gaya bahasa dapat mencakup bahasa lisan, namun stilistika cenderung mengkaji bahasa secara tulis termasuk sastra. 3. Filologi. Filologi adalah salah satu cabang linguistik tertua yang mengkhususkan historikal dan linguistik, yaitu bidang kekerabatan bahasa
dengan cara membandingkan bahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat. A. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik ditinjau dari batasan-batasan dan fungsi serta perkembangannya. Pandangan yang umumnya diikuti adalah bahwa linguistik hanya membahas struktur bahasa dan tidak membicarakan konteks sosial tempat bahasa itu dipelajari dan digunakan. Tugas linguistik adalah mencari kaidah bahasa, dan sesudah itu barulah sosiolinguistik masuk mencari permasalahannya dan mengkaji masalah apapun yang ada antara kaidah itu dengan masyarakat. B. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Hubungan antara dengan masyarakat sangat erat. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain akan terpengaruh. Sosiolinguistik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat dan cara orang menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang berbeda. Premis sosiolinguistik adalah bahwa bahasa itu bervariasi dan selalu berubah-ubah. Akibatnya, bahasa tidak seragam atau konstan. C. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah kajian yang melibatkan lingkungan sosial. Istilah sosiologi bahasa lebih menekankan aspek sosiologinya daripada aspek linguistiknya. Dilihat dari aspek penekanannya, kedua istilah ini mungkin ada perbedaan. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial, sedangkan sosiologi bahasa merupakan cabang sosiologi yang menghubungkannya dengan faktor linguistik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kontak bahasa dan diglosia. A. Pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan lebih dari satu bahasa dalam satu waktu dan tempat yang bersamaan. Selanjutnya, B. Pengertian diglosia. Diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Dialek-dialek utama itu antara lain dapat berupa dialek standar atau standar regional. C. Faktor penyebab terjadinya kontak bahasa. Menurut Thomson tahun 2001, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Yang pertama, adanya pertemuan dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tidak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Dalam kasus ini, kedua kelompok bukan kelompok pribumi, sehingga satu sama lain tidak menjajah atau merambah wilayah masing-masing. Yang kedua, adanya perpindahan dari satu kelompok ke dalam wilayah kelompok lain. Adanya perpindahan ini dapat terjadi melalui perang, perdagangan, penyebaran misi, agama, atau perkawinan campuran. Ketiga, adanya praktik pertukaran buruh secara paksa. Keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antara sesama tetangga lama. 5. Adanya pendidikan atau yang biasa disebut dengan kontak belajar. Selanjutnya, D. Akibat kontak bahasa. Menurut Abdulchar dan Agustina tahun 2004, peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi akibat adanya kontak bahasa yaitu bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, dan pergeseran bahasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedwibahasaan. A. Hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Secara harfiah, kedwibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. B. Keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa yang terjadi merupakan pemakaian beberapa bahasa oleh penutur yang sama secara bergantian.
Dalam setiap kontak bahasa, terjadi proses saling mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Akibatnya, interferensi akan muncul, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oleh karena itu, adanya multibahasa atau kedubahasaan menimbulkan adanya interferensi bahasa. Kontak bahasa antara dua bahasa dalam perspektif linguistik bisa terjadi dalam bentuk fonologi, morfologi, dan sintaksis. C. Tingkat kedubahasaan. Tingkat kedubahasaan adalah di mana seseorang mampu menjadi seorang dwibahasawan atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. D. Pengukuran kedubahasaan. Menurut Mackay, mengemukakan pengukuran kedubahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan aspek interferensi. Aspek tingkat dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang mampu menjadi seorang dwibahasawan, atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Kedua, aspek fungsi. Aspek fungsi adalah seseorang menggunakan bahasa dan dalam kehidupan tingkah lakunya. Ketiga, aspek pergantian. Aspek pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Keempat, aspek interferensi. Interferensi adalah bagaimana seseorang yang menganut bilingualisme menjaga bahasa-bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seseorang itu mampu mencampur adukannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa. A. Pengertian interferensi. Interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan suatu bahasa terhadap bahasa lain, mencakup pengucapan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. B. Jenis interferensi. Yang pertama, interferensi ditinjau dari unsur serapan. Kontak bahasa bisa terjadi antara bahasa yang masih dalam satu kekerabatan maupun bahasa yang tidak satu kekerabatan. Interferensi antar bahasa sekeluarga disebut penyusupan sekeluarga. Sedangkan interferensi antar bahasa yang tidak sekeluarga disebut penyusupan bukan sekeluarga. 2. Interferensi ditinjau dari arah unsur serapan. Komponen-komponen interferensi terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur bahasa sumber, bahasa penyerap, dan bahasa penerima. Setiap bahasa akan mungkin untuk menjadi bahasa sumber maupun bahasa penerima. 3. Interferensi ditinjau dari segi pelaku. Interferensi ditinjau dari segi pelakunya bersifat perorangan dan dianggap sebagai gejala penyimpangan dalam kehidupan bahasa. 4. Interferensi ditinjau dari segi bidang. Pengaruh interferensi terhadap bahasa penerima bisa meresap ke dalam secara intensif dan bisa pula hanya di permukaan dan tidak menyebabkan sistem bahasa penerima terpengaruh. C. Faktor penyebab terjadinya interferensi. Yang pertama, kedubahasaan peserta tutur. Kedubahasaan peserta tutur merupakan pangkal terjadinya interferensi dan berbagai pengaruh lainnya dari bahasa sumber, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. 2. Tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Tipisnya dwibahasawan cenderung akan menimbulkan sikap kurang positif. Yang ketiga, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang digunakan cenderung akan menghilang. Jika hal ini terjadi, berarti kosakata bahasa yang bersangkutan akan kian menipis. D. Integrasi. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan dari bagian suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari suatu bahasa lain ke dalam bahasa lain.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang variasi bahasa. Konsep dasar variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Pertama, variasi. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Keberagaman dan kevariasian bahasa ini bukan disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Kedua, ragam. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ketiga, langgam. Langgam artinya ragam bahasa dalam masyarakat Indonesia yang mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa, yang disebabkan oleh konteks komunikasi terutama mitra tutur dan topik, misalnya dalam masyarakat Jawa, Sunda, dan Minangkabau. 4. Laras. Laras adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, kita mengenal laras ilmiah, laras populer, future, laras komik, dan laras sastra. Setiap laras memiliki cirinya masing-masing dan memiliki gaya tersendiri. Kelima, bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna yang digunakan untuk berkomunikasi oleh sekelompok manusia. Selanjutnya yang B, sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Abdul Chair dan Leonie Agustina tahun 1995, ada dua pandangan tentang adanya variasi. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keberagaman sosial penutur bahasa itu dan keberagaman fungsi bahasa itu. Jadi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari keberagaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsi itu sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang keberagaman atau bervariasi. C. Kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik menurut interdisipliner keilmuan lainnya. Linguistik umumnya mengakui adanya variasi bahasa. Penyebab adanya variasi bahasa itu dalam pandangan linguistik umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu variasi internal atau variasi sistemik dan variasi eksternal atau variasi ekstrasistemik. D. Pengklasifikasian variasi bahasa. 1. Variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas komunikasi. Variasi formalitas pada tingkat paling tinggi mengakibatkan adanya keberagaman ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa resmi yang dipergunakan dalam situasi-situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. 2. Variasi dari segi penutur. Pengkajian tentang variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor penutur dikaitkan dengan matra kedudukan penutur sebagai individu tinggal di suatu daerah, waktu individu berkomunikasi, dan status individu dalam kelompoknya atau masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sikap bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Sikap bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian suka atau tidak sukanya terhadap sesuatu. Sedangkan komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir melalui komponen pemilahan bahasa, mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan yang dihadapinya. Ada 3 ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama,
kesepihaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu, mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yang mendorong mengembangkan bahasa dan menggunakan bahasa sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan hikmat dan santun, dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan kegunaan bahasa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa, antara lain yang pertama, kemampuan penutur. Biasanya penutur akan lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih dikuasainya. Kedua, kemampuan pendengar. Biasanya penutur juga cenderung menggunakan bahasa yang digunakan oleh pendengarnya. Hal ini terjadi apabila penutur sama-sama menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Tiga, umur. Orang yang lebih dewasa cenderung menggunakan bahasa kedua untuk menunjukkan rasa kepemilikannya terhadap suatu tempat. Keempat, status sosial. Pada situasi tertentu, seseorang akan menggunakan suatu bahasa yang menunjukkan strata sosial yang tinggi. Kelima, derajat hubungan. Terkadang, seseorang menggunakan suatu bahasa pada pertemuan pertama, namun menggunakan bahasa yang lain ketika hubungannya sudah semakin dekat. Selanjutnya, tekanan dari luar. Apabila suatu bahasa tidak disukai dalam suatu masyarakat karena suatu sebab, maka pemilik bahasa ini akan menggunakan bahasanya dalam rumah seperti sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahasa baku. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan suatu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku kenegaraan serta usaha pengembangannya yang bisa dilakukan terus-menerus. Ada beberapa ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, kemantapan yang dinamis. Bahasa baku memiliki kaidah dan aturan yang tetap, tetapi luwes dan dinamis. Yang kedua, kecendekiaan. Bahasa baku memiliki ciri kecendekiaan agar dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Ciri ini dapat dicapai dengan memperkaya kosakata dalam berbagai aspek kegiatan dan keilmuan yang tampak secara struktural. Ketiga, kerasionalan. Kerasionalan bahasa terdapat pada penggunaan bahasa yang baik dari segi penggunaan kosakata. Selanjutnya, bahasa baku memiliki fungsi yang bersifat sosiopolitik, yaitu pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu adalah fungsi bahasa baku yang dapat menghilangkan perbedaan dan menciptakan kesatuan dalam masyarakat tutur. Yang kedua, fungsi pemisah. Fungsi pemisah berarti bahwa bahasa baku dapat menjadi pemisah atau pembeda penggunaan ragam bahasa tersebut, baik dalam situasi formal maupun situasi non-formal. Ketiga, fungsi harga diri. Fungsi harga diri adalah fungsi bahasa baku yang dapat membuat penggunanya merasa memiliki harga diri yang tinggi daripada mereka yang tidak memiliki bahasa baku, karena bahasa baku tidak dipelajari dari lingkungan hidup sehari-hari. 4. Fungsi kerangka acuan. Fungsi kerangka acuan mengandung pengertian bahwa bahasa baku akan menjadi tolak ukur atau patokan untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Selanjutnya, tentang pemilihan ragam bahasa baku. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih suatu bahasa menjadi ragam bahasa baku. Yang pertama, dasar otoritas adalah penentuan baku atau tidak bakunya suatu bahasa pada kewenangan orang yang dianggap ahli atau pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. 2. Dasar bahasa penulis terkenal adalah pembakuan bahasa yang berdasarkan pada bahasa yang digunakan oleh penulis terkenal.
Pemakaian ini juga patut mempertimbangkan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan keadaan sekarang. Ketiga, dasar demokrasi. Dasar demokrasi adalah menentukan bahasa yang baku atau tidak baku dengan menggunakan data statistik untuk mengetahui frekuensi penggunaannya. 4. Dasar logika. Maksudnya adalah dalam penentuan bahasa baku atau tidak baku, digunakan pemikiran logika. Bisa diterima akal atau tidaknya. 5. Dasar bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Maksudnya, penentuan bahasa baku atau tidak bakunya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa-bahasa orang terkemuka, seperti pemimpin, wartawan, pengarang, guru, dan lainnya. Dalam menetapkan suatu ragam bahasa menjadi ragam bahasa baku, ada 3 hal yang menjadi pedoman. Yang pertama, dasar keserasian. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, baik tulis maupun lisan. 2. Dasar keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah. 3. Dasar kesastraan. Bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra. Setelah pembukuan selesai, untuk dapat dikatakan kosakata baku harus melalui 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, dekodifikasi. Istilah ini merupakan terjemah dari bahasa Inggris yang berarti sebagai hal memperlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam tata bahasa. 2. Diterima. Bahasa baku harus diterima di masyarakat umum. Aspek ini menggunakan kelanjutan dari aspek dekodifikasi. Dengan penerimaan masyarakat, bahasa baku mempunyai kekuatan untuk mempersatukan masyarakat bahasa baku. C. Difungsikan atau dipakai. Kelanjutan dari aspek kedua. Kosakata bahasa baku difungsikan atau dipakai oleh masyarakat luas. Hal ini dijadikan model atau acuan oleh masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.